dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku.
Shalom, selamat pagi. Saya ucapkan buat Bapak Ibu, sebelum kita melakukan segala aktivitas kita sepanjang hari ini, kita kembali akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Kiranya pengurapan dari Allah boleh turun atas kita semua, supaya firman Tuhan boleh menjadi remah dalam kehidupan kita. Mari kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Kembali ya Tuhan, pagi hari ini kami menyiapkan hati kami untuk diberkati mulai kebenaran firman-Mu. Sebab kami percaya firman-Mu ya Tuhan yang akan menuntun kami, firman-Mu yang akan memberkati kami, bahkan di dalam firman akan ada jalan keluar. Kami percaya pagi hari ini urapan dari Allah boleh turun atas kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, selamat pagi saya ucapkan, dan kita kembali pagi hari ini membuka kitab Yesaya pasal 22, Yesaya pasal 22 ayat 30. Demikian firman Tuhan. Aku mencari di tengah-tengah mereka seorang yang hendak mendirikan tembok atau yang mempertahankan negeri itu di hadapanku, supaya jangan kumusnahkan, tetapi aku tidak menemuinya. Saudara yang kasih Tuhan, sekali lagi saya akan membaca Yesaya pasal 22 ayat 90. Aku mencari di tengah-tengah mereka seorang yang hendak mendirikan tembok atau yang mempertahankan negeri itu di hadapanku, supaya jangan kumusnahkan, tetapi aku tidak menemuinya. Saudara yang kasih Tuhan, mendirikan tembok. Saya hari ini tertarik membawa satu topik, yaitu membangun tembok doa. Saudara, doa adalah hal penting dalam hidup orang percaya. Sangat penting dan amat penting. Kenapa sangat penting? Karena doa adalah napas hidup orang percaya. Kalau kita tidak doa, berarti kekristenan kita adalah mati. Saudara, kalau orang mati tidak perlu oksigen, karena orang mati itu tidak ada napas. Nah, demikian juga di dalam kita sebagai orang percaya, doa adalah napas hidup orang percaya. Karena itulah orang percaya harus berdoa setiap saat dan tiada keputusan. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kenapa kita harus setiap saat berdoa? Karena hidup manusia tidak terlepas dari masalah, tidak terlepas dari persoalan, tidak lepas dari pergumulan. Ketika kita berdoa, di situ ada kekuatan yang luar biasa. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, macam-macam tujuan orang berdoa itu tidak salah. Ada orang berdoa minta berkat, tidak salah. Daripada dia datang ke pohon besar dan dia bawa secaji minta berkat. Ada orang berdoa minta jodoh, tidak salah. Daripada dia ke biro jodoh. Ada juga orang berdoa minta kekuatan, itu juga tidak salah. Tetapi yang terutama tujuan kita berdoa adalah supaya kita dekat dengan Tuhan. Wow, keren saudara. Ketika kita dekat dengan Tuhan ada kekuatan. Ketika kita dekat dengan Tuhan ada berkat. Ketika kita dekat dengan Tuhan ada penghiburan. Yang kedua, kenapa kita harus berdoa? Kita harus mengikat kuasa setan. Setan bekerja bukan 3 jam. Setan bekerja bukan 12 jam. Tapi dia bekerja 24 jam. Dan dia tahu kapan kita lengah. Oleh karena itu melalui doa, kita berdoa buat keluarga kita berdoa buat anak-anak kita berdoa buat perusahaan kita, dan kita berdoa untuk pelayanan kita. Nah, kembali di dalam Yesaya pasal 22 ayat 30, di sana dikatakan mendirikan tembok.
kata tembok pada ayat ini berbicara tentang doa. Saudara, di Yerusalem ada sebuah tembok yang disebut dengan tembok ratapan. Tembok ratapan ini tempat yang penting yang dianggap oleh orang Yahudi, tempat yang dianggap suci oleh orang Yahudi. Saudara, di tempat ini orang-orang Yahudi berdoa. Nah, saudara, inilah tembok ratapan, tempat yang penting dan dianggap suci oleh orang Yahudi. Tembok ratapan ini adalah sisa dinding bait suci di Yerusalem yang dibangun oleh Raja Herodes. Bait suci itu hancur ketika orang-orang Yahudi memberontak kepada kerajaan Romawi sekitar tahun 70 Masehi. Jadi saudara yang kasih Tuhan, pemberontakan kepada kerajaan Romawi ini membuat bait suci itu hancur, dan panjang tembok ratapan ini semula berkisar 485 meter dan sekarang sisanya hanyalah 60 meter. Saudara, kalau Tuhan izinkan, saya akan kembali bulan November ke tanah perjanjian, melewati via Mesir. Saudara, dari Mesir kita langsung masuk border, masuk Israel. Nah, Bapak Ibu, perjalanan kurang lebih memakan waktu 11 hari atau 12 hari. Di antaranya kita akan mengunjungi tempat yang suci bagi orang Yahudi, yaitu tembok ratapan. Namun satu hal yang terindah, kita nggak perlu berdoa di tembok ratapan, karena kita percaya Yesus Mesias sudah ada. Kita langsung berdoa dan tidak perlu di tembok ratapan. Saudara yang kasih Tuhan, sebelum bait suci ini hancur, saat orang Yahudi memberontak kepada Romawi, panjangnya itu kurang lebih 485 meter. Dan sekarang sisanya tinggal 60 meter, saudara. Saudara yang kasih Tuhan, orang Yahudi percaya bahwa tembok ini tidak ikut hancur, sebab disitulah ada Skinah. Apa itu Skinah? Saudara, kehadiran Tuhan. Nah, inilah bagi orang Yahudi, dia percaya ketika bait suci hancur, tembok itu tidak akan hancur. Karena keyakinan mereka di situ ada Skinah, kehadiran Tuhan. Saya percaya saudara, di dalam kehidupan kita, kalau Tuhan selalu hadir, kehadiran Tuhan di dalam perusahaan, kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita, apapun masalah, persoalan, pergumulan yang kita hadapi, kehadiran Tuhan akan memampukan saudara tetap kuat. Saudara tidak akan mudah putus asa. Saudara tidak akan mudah kecewa. Kehadiran Tuhan memampukan kita terus bertahan. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, tembok ratapan ini dulu dikenal sebagai tembok barat di Yerusalem. Tetapi kini disebut tembok ratapan karena di situ orang Yahudi berdoa. Dia meratapi dosa-dosa mereka dengan penuh penyesalan. Juga dia menyalipkan doa mereka di tepi-tepi batu itu, saudara, yang ditulis dalam kertas di celah-celah dinding tembok itu. Mereka bermismol, berdiri sambil dia punya kepala menganggut-anggut, saudara. Itu biasa lama. Saya berusaha di kamar hotel, saya anggut-anggut, saya berdoa lama-lama 7 keliling, saudara. Tapi orang Yahudi tidak. Dia memohon, di balik tembok itu dia memohon kepada Tuhan ampun dosa. Dan dia meratapi itu, saudara. Nah, saudara yang kasih Tuhan, di situ mereka berdoa dan di situ mereka menyalipkan doa mereka di selip-selip batu itu, saudara. Nah, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, saat kita mengalami masalah,
saat kita mengalami kesusahan, saat kita mengalami kesesakan, orang-orang Israel bisa datang ke tembok itu untuk berdoa dan meratap kepada Tuhan. Penting sekali bagi setiap orang percaya untuk mendirikan tembok, yaitu berdoa. Kita sebagai orang percaya sangat penting sekali kita membangun tembok-tembok doa, saudara. Karena di dalam tembok doa itu kita membangun doa, kita minta kekuatan dari Tuhan. Berdoa bukan hanya saat perlu, tapi doa yang nas di atas mengatakan bahwa Tuhan sedang mencari orang-orang yang membangun tembok, tetapi ia tidak menemukannya. Artinya, saudara, betapa Tuhan sangat menginginkan umatnya yang berdoa. Tuhan senang melihat umatnya yang membangun tembok, membangun doa. Nah, saudara, ini sangat penting di dalam kita mengiring kepada Tuhan. Sudahkah kita membangun tembok? Sudahkah kita membangun ruang doa kita? Karena Yeskiel berkata bahwa Tuhan sedang mencari orang yang sedang membangun tembok. Saudara yang kasih Tuhan, Tuhan senang melihat umatnya membangun tembok, artinya berdoa. Dengan berdoa kita mengungkapkan keluhan-keluhan kita kepada Tuhan dalam iman kita dan mendapatkan apa yang kita butuhkan, apa yang kita harapkan. Dengan berdoa pula kita menyatakan kekaguman, pujian, dan penghormatan kita kepada Tuhan. Dengan berdoa juga berarti kita sedang berjaga-jaga, terlebih-lebih di tengah situasi dunia yang semakin buruk. Kita harus intensif mencari Tuhan. Jangan biarkan tembokmu menjadi reruntuhan. Pagi hari ini firman Tuhan mengajarkan kepada kita dan kita harus mempraktikkan itu, saudara. Dengan membuka YouTube channel Renungan Pagi, berarti saudara sudah membangun tembok-tembok doa. Satu hal yang terindah kesaksian mama saya. Dia seorang janda, dia punya anak tidak banyak, cuma 12. Saya asli orang Sukabumi dan pada waktu Abah meninggal, Abah itu papi. Dia tidak kecewa, dia tidak putus asa, dan dia tidak kehilangan arah. Tapi dia percaya bahwa Tuhan tetap menyertai dia. Dan di dalam doa yang setiap pagi, disitulah dia diberkati. Dan setiap kita punya karunia, punya talenta. Dan mama saya diberikan karunia bisa urut. Dan dia mengurut itu, saudara, dengan doa. Saudara bayangkan, tidak ada lulusan bidan tapi dia sanggup memberkati, menolong orang yang melahirkan. Saudara bayangkan orang yang sudah ke dokter kagak sembuh, mama saya diurut sembuh, saudara. Rahasianya dia doa. Jadi penting sekali. Nah, ternyata di dalam doa itu mama saya menyebut 12 anak. 12 anak inilah akhirnya diberkati. Saudara yang kasih Tuhan, saya percaya pada pagi hari ini, sudahkah kita membangun tembok-tembok doa? Sekali lagi, pada waktu kita berdoa, kita mengungkapkan keluhan-keluhan kita kepada Tuhan. Dan dalam iman kita mendapatkan apa yang kita butuhkan. Apa yang menjadi keluhanmu pada pagi hari ini? Mungkin rumah tanggamu bagaikan sebuah telur di ujung tanduk yang siap kapan saja pecah. Atau mungkin perusahaanmu di ujung kehancuran. Atau mungkin pada hari ini kau tidak tahu apa yang kau lihat untuk anak-anak kita, masa depan anak-anak kita. Atau mungkin hari ini kau bergumul untuk anak gadis kita di usia 30 tahun belum dapat jodoh. Atau mungkin keluhan-keluhan dalam kehidupan ini begitu banyak. Ungkapkan itu di dalam doa dengan iman. Kita percaya bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang sanggup memberikan jawaban itu semua. Nah, jadi dengan kata lain, dengan berdoa pula kita menyatakan kekaguman, pujian, dan penghormatan kita kepada Tuhan. Kekaguman kita kepada Tuhan. Ada satu lagu yang sangat bagus, saudara.
Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Dengan doa, saudara. Dan dengan doa juga kita kagum. Oh Tuhanku, bila aku teringat betapa besar ciptaanmu Tuhan, maka jiwaku pun memujimu. Kita kagum akan kasih Tuhan. Kita kagum akan penyertaan Tuhan. Dengan berdoa berarti kita sedang berjaga-jaga. Berjaga-jaga, waspadalah. Saudara yang kasih Tuhan, sebab setan akan menerkam kita seperti singa yang sedang lapar. Kita gak tahu kan hari esok. Saudara tidak akan tahu apa yang sebentar terjadi. Ketika kita berdoa, kita minta perlindungan dari Tuhan turun atas kita. Nah Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, jangan biarkan tembok-tembokmu itu menjadi reruntuhan. Jangan biarkan kita tidak ada doa. Karena itu carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Pagi hari ini, sudahkah kita membangun tembok yang Tuhan inginkan? Oh betapa senangnya ketika kita membangun tembok-tembok doa dalam hidup kita. Sebab firman Tuhan berkata bahwa ia mencari di tengah-tengah mereka seorang yang hendak mendirikan tembok. Tuhan mencari orang yang mendirikan tembok. Oh betapa senangnya ketika di dalam hidup kita ada tembok-tembok doa. Ya, pagi hari ini menjadi satu hal yang indah. Tidak ada perkara yang mustahil. Melalui doa kita melihat jalan keluar. Tuhan memberkati. God bless you. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan di pagi hari ini. Kami boleh mengucap syukur atas kasih setia Tuhan. Kami boleh mengucap syukur bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Dan kami boleh mengucap syukur untuk berkat Tuhan hari ini, di mana Tuhan mengajarkan kepada kami supaya kami siap membangun tembok-tembok doa. Bapa di surga, kami percaya Tuhan, ketika kami membangun tembok-tembok doa, kami sudah menyenangkan hati Tuhan. Sebab melalui tembok-tembok doa, masalah persoalan kami hadapi di dalam nama Tuhan Yesus, dengan iman percaya kami, Tuhan sanggup memberikan hal yang indah dalam hidup kami. Yang sakit Tuhan akan sembuhkan, yang lemah diberikan kekuatan. Pasti ada pemulihan, terobosan-terobosan yang baru di dalam pekerjaan usaha kita. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati umat-Mu pagi hari ini. Haleluya. Amin. Oh haleluya, Bapak Ibu diberkati hari ini. Sukacita, damai sejahtera menjadikan kita pasti. Saudara jangan takutkan hari esok. Kesaksian sedikit, berdirinya GB Silo Rapa di tengah-tengah suasana pandemi. Di saat orang mulai takut, di saat orang mulai was-was, di saat orang mulai kehilangan arah termasuk di dalam pelayanan. Ternyata melalui doa Tuhan sanggup memberikan kebutuhan. Memberikan kebutuhan yang kita harapkan. Wah memang benar saudara. Jadi program YouTube channel tiap pagi itu benar-benar diberkati. Dan saya menyampaikan firman Tuhan tidak tiap pagi juga saya diberkati saudara. Dengan acara YouTube channel ini, akhirnya berdirilah sebuah gereja Betel Indonesia Silo Rapa. Jadi kalau Bapak Ibu membuka YouTube channel, cari Silo Rapa. Nah ini kemurahan Tuhan hampir 1 tahun. Jadi Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, sudahkah kita membangun tembok-tembok doa? Saya percaya tidak ada perkara yang mustahil. Oh hidup ini akan menjadi indah, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan memberkati. Jangan lupa nanti malam kembali saya mengundang Bapak Ibu untuk mengikuti acara live Instagram 7:30 sampai 8:30 malam. 7:30
sampai setengah 9 malam. Jadi Bapak Ibu mau tulis pokok doa, nanti kru saya akan menulis, tim saya akan menulis, kita berdoa, praise and worship, pujian dan penyembahan. Saudara yang kasih Tuhan, jadi nanti malam live Instagram Pendeta Surya Rapali. Saya percaya kita semua akan diberkati. God bless you. Sekarang arahkan hatimu, angkat kedua tanganmu, dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih kemurahan, damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam penyertaan Roh Kudus, memberkati kita semua hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus akan datang kembali. Yang diberkati berkata, amin.